Tema 6. Panas dan perpindahannya. Subtema 1. Suhu dan kalor. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan tersebut sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua kegiatan berhubungan dengan kalor atau energi panas. Sumber energi panas ada matahari dan api. Simak bacaan berikut. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar pada kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Dari bacaan tersebut, kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Suatu benda yang dapat menghasilkan suatu energi panas. 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari, api, listrik, panas bumi, magma atau lava, nuklir. 3. Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Untuk fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan, untuk berbagai macam aktivitas manusia seperti mengeringkan gabah, mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian basah, dan lain-lain. Sedangkan bagi hewan untuk menghangatkan tubuh. 4. Tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Dengan menggosokkan kedua tangan selama beberapa menit, dengan menggosokkan mistar plastik dengan kain yang kering, dengan menggosokkan 2 batang kayu yang kering, serta dengan menggosokkan 2 batu kering, dan sebagainya. 5. Bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Dengan menggosokkan 2 batang kayu yang kering, dan dengan menggosokkan 2 batu kering hingga keluar percikan api yang kemudian segera dimanfaatkan. 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan? Untuk berbagai kepentingan manusia, seperti untuk memasak, menghangatkan diri, untuk senjata mengusir binatang buas, sebagai sumber penerangan. Simak percakapan berikut. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti.
Ada banyak media cetak berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perhatikan tabel berikut. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Ayo kita lakukan kegiatan tentang perubahan wujud benda. Sebelum melakukan percobaan, kita siapkan alat dan bahan berikut. 3 wadah untuk es batu. Es batu dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, letakkan es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Langkah kedua, satu wadah diletakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari. Langkah ketiga, wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Langkah keempat, wadah ketiga diletakkan di lemari atau tempat yang terlindung sinar matahari. Langkah kelima, kita akan mengamati es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Kita dapat mengamati ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut, lama-kelamaan akan mengecil dan mencair. Es batu tersebut mengalami peristiwa perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang kita letakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari. Karena energi panas dari matahari langsung merambat secara radiasi dan memanaskan es tersebut, maka es akan meleleh atau melebur menjadi air yang cair. Lalu, yang akan mencair setelahnya adalah es batu yang diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Dan yang terakhir mencair adalah es batu yang diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung sinar matahari. Karena es batu di tempat ini tidak langsung terkena oleh sinar matahari. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa wujud benda dapat mengalami peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi cair oleh suhu sinar matahari yang dapat melelehkan benda padat. Apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan?